Nonton film justru gue jadi lebih sering kali ya sekarang, tiap malam kayaknya. Dan rata-rata film-film throwback gitu, karena nggak ada film-film baru kan, jadi seneng aja gue. Tapi series gitu juga nonton? Series gue nonton. Terakhir gue nyobain series itu tuh, drakor, yang pelakor. Oh, tahu nggak? A World of the Married ya? Iya, tapi gue nggak lanjut, belum mau lanjut lagi. Kenapa? Kenapa emang nggak mau lanjut? Terlalu menyita energi dan waktu, cuy. Waduh. Sejam setengah gitu kan, gue belum biasa anjir nonton seri sejam setengah satu episode, gila. Sumpah sama banget, gue lebih milih nonton film sih. Iya. Kalau series 1 jam tuh gue masih bisa mentolerir lah kalau oke ya seriesnya. Gitu. Film apa sih yang bikin lo keinget nostalgia? Pasti bukan A World of the Married sih tentunya, itu kan juga series ya. Apa sih film apa? Mungkin film yang kayak lo nonton pas kecil dan lo tetap keinget feelingnya sampai sekarang gitu. Apa ya, sebenarnya mungkin ada satu film Mandarin gitu yang gue nggak pernah tahu judulnya apa, tapi kayaknya ini pertama gue nonton di bioskop sih, soalnya diajakin sama orang tua. Dan ini vampir gitu, lo tau kan vampir Cina gitu yang pakai apa, ngeberhentiin pakai mantra di sini di jidat. Nah, cuman gue lupa gitu apa judulnya. Tapi dulu gue pas nonton pas masih kecil kayaknya serem banget itu gitu. Dan sampai gue duduknya di bawah bukan di kursi gitu di bioskop. Biar nggak mau ngeliat gitu ya? Iya, biar nggak mau ngeliat gitu. Tapi apa itu judulnya? Gue berusaha mengingat-ingat karena banyak banget kan dulu film vampir Cina yang di TV juga ada ya kan, dan lain-lain. Iya. Gue lupa dah. Tapi itu mungkin ya yang pertama kali experience gue inget di bioskop sih. Setelah itu sih moderate sih, gue SD nonton di bioskop itu diajak sama kakak gue. Standar lah waktu itu film-film yang ada waktu itu blockbuster, justru kakak gue ngajakin kayak nonton The Mummy, model kayak gitulah, Armageddon, ya, Independence Day gitu kan, yang benar-benar kayak apa namanya, film-film seru aja gitu. Yang bombastis gak sih, yang rame gitu kan? Yang bombastis, yang rame lah pokoknya, yang emang kakak gue tuh worth it ngeluarin duit ke bioskop kayaknya waktu itu. Iya kan? Iya sih. Dan pas ya berarti filmnya kan yang apokalips gitu gak sih? Iya bener. Belum bilang tentang kiamat. Mungkin dulu yang gue inget awal 2000-an banget gitu. Pas gue SMP pertama ada Lord of the Ring kali ya. Nah di situ kali yang bener-bener gue kayak nonton 2 kali gitu. Mungkin karena waktu itu kayak hype-nya gede banget gitu. Jadi kayak di bioskop tuh sampai ngantri ya, bukan zaman sekarang ya udah pakai MTX dan lain-lain gitu ya. Ngantri banget gitu lama. Terus setahun setelahnya itu kakak gua beli VCD-nya, nyewa VCD-nya gitu, VCD yang ori ya. Dan kayak 3 keping gitu kan, kayak anjir nonton lagi gitu di rumah, ya seru aja sih. Gila. LTR emang blockbuster banget sih, parah. Berarti emang lo keluarga suka nonton film dong, maksudnya dari kakak lo juga? Iya, secara nggak langsung. Bokap gue juga sering nonton. Kalau dulu di TV itu gue inget banget pas masih kecil kayak ada film Police Academy, kalau masih inget. Iya. Bermain di bioskop. Iya, bener-bener ya kayak gitu-gitu. Sampai gue pernah inget gue tuh mau nonton Police Academy berapa gitu, tapi karena gue masih kecil, kan itu filmnya kayaknya malam tuh diputer. Gue nggak boleh nonton dong, disuruh tidur gue. Tapi kakak lo nonton? Tapi kakak gue nonton gitu ya. Dan gue di kamar itu gak tidur, diem aja gue. Pas kakak gue udah kelar nonton, masuk ngeliat gue masih belum tidur. Bete gak sih lo? Iya. Ini berarti kakak lo mungkin cowok ya? Karena seleranya maksudnya film-film yang stereotipnya maskulin gitu loh. Kayak adventure, terus action gitu kan. Maksudnya kalau mungkin cewek gitu kan lebih romance gitu, kayak Titanic mungkin. Iya, tapi Titanic gue nonton. Gue ingat nonton gitu. Dan mungkin ya nggak tahu ya, itu romantis, tapi mungkin karena epic kali ya, nyeritain kapal Titanic yang tenggelam beneran gitu ya. Jadi mungkin daya tarik ya. Gue nggak mengharapkan drama yang romantis yang gimana juga sih pas nonton itu. Tapi ya oke, man. Iya. Apalagi kan pas mulai setengah terakhir tuh kan isinya emang nyelamatin diri kan. Iya, benar. Iya, ini seru aja. Tapi kalau misalkan itu kan berarti lu nonton film secara casual kan, maksudnya secara hiburan, dan mungkin sampai sekarang juga sih secara hiburan. Cuma kan
kalau menurut gue dengan adanya Cinecrip kan berarti kan lo udah mulai serius tuh ngelihat film dari aspek selain hiburan. Itu lo mulainya gimana sih ya? Apa lo nonton satu film terus kayak gue jadi pengen lebih tahu soal film gitu? Kagak sih, gue jadi sebenarnya emang waktu gue tergila-gila nonton itu pas kuliah sih, gue ingat banget tuh. Itu udah mulai tahap gue kayak tiap minggu lu beli DVD bajakan, harus beres ditonton seminggu itu gitu. Lu beli 5 atau 10 itu, gue nggak akan beli dulu sampai itu semua film kelar ditonton gitu kan. Dan puncaknya mungkin pas gue lagi skripsi kali ya. Di saat itu gue lagi bener-bener kayak stuck banget gitu, mentok lah gitu, mikirin skripsi terus gue nonton Avatar, James Cameron sama Watchmen gitu. Dan setelah itu gue nulis reviewnya. Itu pertama kali gue nulis review film di blog gue gitu, gara-gara 2 film itu. Dari situ gue mulai kayak pengen menggali lebih lagi gitu. Setiap nonton film ternyata kalau film keren, terus gue ceritain dan gue ekspresiin lagi gitu lewat tulisan, seru gitu. Jadi dari situ gue kayak terus aja nulis review film di blog gue gitu. Sampai fast forward, blog sudah hilang, dihack sama orang, ya akhirnya Cinecrip. Waduh. Gitu sih. Dihack? Terus itu lo bisa dihack itu gimana ya? Iya, gue dihacknya itu sekitar tahun 2016 sih. 2016. Nah, jadi gue nggak ngerti. Jadi gue udah kayak berapa tulisan ya, gue 600 gitu. Anjir, bete banget gak sih? Iya. Dan lu tapi nyimpen draftnya kan? Enggak. Nyimpen draftnya, tapi nggak bisa dibuka. Jadi gue nyimpen dalam bentuk RAR gitu. Dan itu cuma bisa dibuka kalau gue nge-extract file itu ke WordPress gitu ya. Cuman masalahnya si hackernya ini bukan nge-hack, jadi dia nyimpan malware di si file itu. Jadi tiap gue ekstrak pasti bakal rusak lagi gitu. Ya. Jadi kan kayak stres gitu kan. Gila. Dan niat banget lagi, gue baru tahu loh. Gue nggak ngerti apa untungnya dia ngasih malware ke blog gue dulu aja. Iya. Tapi berarti nggak lama setelah dihack lo langsung cari medium baru apa? Ya udahlah, rehat dulu lah, udahlah. Agak rehat sih gue emang. Jadi kesel lah ya. Iyalah, kesel lah. Lu nulis gila berapa tahun gitu. Dari tulisan gua masih nggak peduli huruf kapital, titik koma gitu, sampai tulisan gua udah kayak jurnalis gitu. Terus dihack gitu kan. Dari situ gue kayak udahlah. Dan mungkin emang momennya tepat kali ya, karena waktu itu mungkin saat-saat jenuh gitu. Soalnya gue berteman sama anak-anak movie blogger itu kayak udah dari dulu juga kan maksudnya. Dan gue ngelihat kecenderungan mereka juga udah kayak mulai bosen nulis beberapa ya gitu. Sampai akhirnya gue mikir gue juga mau cari sesuatu yang baru deh. Tapi gue tetap pengen ngomongin film ya, video. Akhirnya ya bikin Cinecrip gitu sih. Itu kalau kata orang Indonesia ada hikmahnya ya. Iya. Ada hikmahnya. Tapi berarti Cinecrip itu lo sendiri apa lo juga cari temen-temen lo yang suka film juga gitu? Iya, kalau Cinecrip sih emang gue inisiatifnya di awal gue pengen bikin perpanjangan dari blog gue tapi dalam bentuk video. Cuman mungkin dalam video itu gue nggak mau sendiri gitu yang ngomongnya, karena kan nonton film itu semua orang juga nonton, jadi punya perspektif masing-masing kan semua orang. Jadi makanya gue ajak teman-teman yang emang suka film, karena dari dulu gue kan sering ngobrolnya sama anak-anak komunitas film gitu, movie goers lah kalau pernah dengar. Dari situ ngobrolin aja, yang mau review film ini siapa kira-kira, pokoknya gue yang ngerjain, lu review aja gimana gitu sih. Iya. Jadi emang awalnya lumayan community based banget ya, karena kan bukan lo doang gitu yang ngasih info. Benar. Dan lumayan bertahan beberapa minggu awal lah ya. Maksudnya masih kayak seminggu sekali masih kekejar lah gitu. Tapi kan lama-lama konsepnya tuh dulu gue kan emang ada satu host yang tetap gitu, cuman bintang tamunya beda-beda gitu. Tapi kan lama-lama kehabisan bintang tamu, ya udah gue sendiri dah yang ngomong gitu. Oh iya. Yang penting gue membutuhkan konsistensi itu loh gitu maksudnya. Jadi yang penting harus tetap konsisten gitu aja sih. Yang penting upload terus ya, biar nabung kayak blog lama udah 600. Kayak gitu. At least kan nggak ada yang nge-hack YouTube gitu kan.
Siapa yang mau nge-hack YouTube? Jangan sampai ya. Serem banget sih coy. Tapi berarti emang pas situasi lo nonton skripsi dan emang pas banget pas lo nonton skripsi tuh film-filmnya juga oke banget ya. Oh iya. Avatar itu kayak mind blowing banget itu waktu pertama gue nonton, karena kan kayak teknologi 3D pertama gitu kan di film. Jadi gue kayak anjir ini keren banget nih film gitu. Gue harus melakukan sesuatu gitu untuk ini film. Dan banyak kan yang lain, gue juga kalau gue pribadi sih inget 2009 tuh lumayan banyak listnya sih, Avatar, terus kayak film-film Oscar-nya kayak Blind Side gitu. Iya, benar. Banyak banget asli. Watchmen juga lumayan sampai sekarang juga masih keinget gitu kan. Iya. Jadi benar-benar yang kayak ngerubah pola pikir gue banget sih. Dan setelah itu ya tahun 2010-nya gue kerja kan di Jakarta, dan di saat itu gue bener-bener kayak nonton tiap hari satu film gitu. Jadi yang mulai gue bener-bener kayak gencar banget. Entah karena gawean gue juga mau nonton kali ya, kan gue editor gitulah, dan ya udahlah. Nonton. Editor justru kreatif juga dong, iya nggak sih? Iya sih, cuman maksud gue kayak waktu itu kayak masih fresh grade gitu, terus kayak masih penyesuaian di Jakarta gitu, kerja di media kan, dan ya udahlah gitu, kerjaannya malam ya nonton gitu. Terus kan temen kantor gue tuh rata-rata bapak-bapak gitu, kayak nggak nyambung, masih belum nyambung gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak nggak ngerti lah, sama gue beda aja gitu, dan ya udah pelariannya gue nonton aja. Tapi kan berarti yang movie goers kan selain di Bandung juga ada di Jakarta kan? Maksudnya lu juga sambil mulai kenal-kenalan sama yang di movie goers Jakarta juga kan? Karena pindah. Benar. Beberapa tuh emang anak-anak movie goers Jakarta ya anak-anak movie blogger juga yang dulu gitu. Jadi emang udah kenal dari blog gitu, akhirnya ketemu di Jakarta ngobrol-ngobrol gitu sih. Jadi ya emang ini aja masih jalan lah gitu. Sampai gue pernah gitu nonton di Jakarta, ada waktu itu pemutaran film Fatih Akin gitu ya. Jadi semua film-film dia diputer gitu di Bentara Budaya. Dan abis nonton tuh gue curhat gitu di Kaskus gitu sama di Twitter. Wah, gue tadi abis nonton ini, terus ada temen gue, lah gue juga tadi nonton itu, kenapa kita nggak bertemu? Saking kita cuma taunya lewat internet gitu, tapi di dunia nyata belum pernah ketemu. Tahu mention banget gitu ya, siapa gitu ya. Tapi berarti emang selain hobi gitu, at least ini juga emang film gitu. Nggak particular satu judul itu udah ngaruh banget ke hidup lo ya. Maksudnya kayak lo kan pindah ke Jakarta juga mungkin sendiri gitu, hidup baru lah dari ya kan. Terus kayak salah satunya ketemu temen-temen yang suka film juga, jadi kayak lumayan lah lo jadi ngerasa lebih ada temen mungkin. Iya benar iya asli lebih enak sih kalau ada temen ngobrol gitu. Dan gue emang kayak nonton di bioskop dulu kayak di Jakarta kayak adalah sebulan paling cuma 2-3 kali emang waktu itu. Jadi kayak lebih seringnya biasalah nonton bajakan dulu gitu ya. Yang rajinnya gitu. Nonton bioskop tuh yang bener-bener pengen gue tonton banget gitu, emang film besar banget gitu. Baru gue mau kesana, soalnya dulu gue kerja di Jakarta shift-shiftan gitu sih, jadi emang ribet juga sih. Biasalah media online sih 24 jam anjir. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya untuk sekarang nggak shift-shiftan sih. Oh iya sih, bener. Jadi nggak pas malam gitu kan, terjaga gitu kan, ngedit. Kalau sekarang itu justru ya sebelum pandemi kan kayak malam tuh gue bisa lah nyempetin nonton gitu pulang kerja. Tapi kalau sekarang lagi pandemi gini ya nontonnya tetap malam sih. Soalnya dulu kayaknya kuat loh nonton sehari 2-3 film gitu ya. Tapi sekarang mah udah skip dulu sama series yang agak-agak no brainer gitu lah apa gitu aja. Emang dulu emang series itu kayak orang gila gue. Kayak pernah gue berhenti nonton film selama 2 bulan karena gue namatin Dexter gitu. Anjir. Oh iya. Jadi gue kayak bener-bener nggak nyentuh dulu film gitu. Ya. Iya. No, satu hari itu kayak 2-3 episode gitu anjir. Karena seru aja ya, ada momen-momen kayak gitu momen-momen gue kayak tergila-gila gitu sama beberapa judul series. Kalau sekarang ya emang ngikutin, tapi cuman yang ya partikular pengen gue ikutin aja. Dan beberapa series yang gue ikutin dari 10 tahun belakangan udah pada tamat semua. Kayak Married Mother,
The Big Bang Theory, Modern Family, semuanya udah tamat gitu. Jadi kayak gue lega loh anjir 10 tahun akhirnya gue selesai nonton gitu. Pokoknya mulai 2000-an akhir itu juga kan, 2009. Iya, benar. Iya kan? Series yang gila tuh akhirnya kelar juga di tahun ini. Iya sih, Modern Family sih parah sih, itu udah 10 tahun lebih. Iya wajar sih kata gue kalau sekarang orang banyak lebih nonton series, kualitasnya memang udah agak naik banget sih. Lu ngerasa nggak sih kayak 2-3 tahun belakangan itu series tuh gila bagus-bagus gitu ininya. Apa namanya dari segi cerita kan ya. Iya. Kayak orang jadi kayak nonton film tuh kalau cuman gue mau nonton film Marvel doang lah gitu. Kalau pengen nyari konten yang berbobot series lah gitu apa ya kan biasanya gitu kan orang. Jadi berubah ya. Bener. Soalnya gue dulu kalau nonton series sih tadi yang kayak lo bilang Modern Family yang ringan-ringan sih, kehidupan biasa gitu. Tapi emang gue sempet bosen juga nonton Modern Family karena kayak mulai season 6 apa season 7 kayak aduh gue capek ceritanya gini-gini aja. Iya benar. Tapi kayak asik aja sih, justru itu yang bikin nyaman gitu. Kadang gue malah mikir kalau misalkan series terlalu panjang durasinya gitu. Jadi kayak aduh masih lama nih, masih ada 5 episode lagi gitu. Masih ada 5 jam lagi sebelum ini selesai. Kadang mikirnya gitu sih. Kalau series ya. Dan itu juga, dan maksudnya sekarang ya gue kerjaan sebenarnya tetap aja kerja sih ya, jam kerja gitu. Jadi kayak gue bingung juga sih, mau pandemi mau WFH juga ya gue kerjaan tetap ada deadline anjir gitu. Iya. Jadi nonton tuh ya emang cuman nggak bisa dihajar gitu juga sih. Film-film terakhir yang gue sempat nonton justru malah film-film lama gitu ya. Dan yang emang belum pernah sempat gue tonton juga. Beberapa film Bollywood gue nontonin lagi gitu. Karena banyak film Bollywood yang ternyata di Netflix keren-keren gitu. Dan gue kayak coba nonton, wah bajingan, bagus-bagus nih gitu. Gue kemarin di Netflix itu Drishyam gue nonton. Nama judulnya itu juga model-model Gone Girl gitulah anjir, tapi seru sekali. Iya benar. Terus apalagi ya, sebelumnya nonton Kahani gitu. Terus nggak sengaja nonton Life of Pi lagi gitu kemarin. Anjir, di Netflix kan ada lagi tuh. Ada. Ada. Iya. Gue harus nonton lagi sih. Iya. Jadi kayak karena mengingat Irfan kan meninggal juga kan belum lama ini, jadi kayak kemarin tuh nyariin film-film dia apa ya untuk mengenang gila, tiba-tiba ada Life of Pi. Padahal gue pengen nonton yang lain tapi ya udahlah, udah kepencet. Tapi berarti untuk soal misalkan konten review gitu tetap jalan-jalan aja ya? Iya, tapi kalau sekarang sih gue jalan slow aja sih, jadi nggak mau terlalu banyak juga. Mungkin ya emang waktunya buat slow down kali ya. Jadi kayak bener sih. Jadi nikmatin aja sekarang mah. nonton dulu. Mana nggak bisa keluar rumah. Iya bener. Makanya gue kayak paling ya review tuh bener-bener ada yang pengen banget di review aja sih, yang emang bener-bener wah ini bagus banget nih gitu. Dan orang-orang kayaknya harus tahu gitu sih. Lebih ke sana sih. Nggak tahu nih ntar kalau ada drive-in cinema jadi, tahu nggak lo? Yang ceritanya. Itu daerah mana sih? Di Senayan katanya. Senayan kan padet deh. Di Senayan, tahu dia di parkirannya kali di mana gitu mungkin. Nggak ngerti juga, tapi ya pengen tahu aja kalau beneran jadi ya. Iya, gue mikirnya soalnya Senayan kan udah full banget kan, parkiran di Senayan, terus kayak parkir masuknya gitu, gue mikirnya agak banyak aja sih. Iya, di Senayan bener banget. Jadi kalau ada, nah itu mungkin gue mau nyobain tuh kalau beneran ya. Tapi gue nggak tahu sih, gue ngerasa kayaknya kita nggak akan normal lagi, anjing. Gila, pesimis banget ya. Iya sih. Nggak normal lagi, kayak nonton film juga gue nggak tahu deh tuh gimana ya. Bener. Nggak bisa rapet-rapet lagi udah. Susah sih, gila gue ngeliat sekarang kayaknya udahlah, terima aja.